Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan tugas besar Salindia yang telah diberikan kepada kami pada matkul Bahasa Indonesia dengan judul topik kami yaitu pemanfaatan teknologi 5G dalam mendorong inovasi pembelajaran di sekolah. Oleh anggotanya dengan saya sendiri, Prastama Agung Yusuf Parameswara, lalu ada Enrico Prastiano Sitohang, setelah itu ada Rahmat Ilham Ibrahim. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi perkembangan teknologi pada masa kini mengalami kemajuan yang amat sangat pesat, terutama pada teknologi komunikasi. Karena dengan hadirnya jaringan 5G menjadi fondasi utama dalam era transformasi digital di bidang komunikasi. Teknologi 5G ini dapat membawa dampak yang amat besar pada berbagai sektor kehidupan. Contohnya seperti sektor industri, sektor kesehatan, dan juga sektor pendidikan. Pada topik kali ini kita akan fokus kepada sektor pendidikan. Dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi serta konektivitas antar perangkat, diusahakan kita akan dapat memaksimalkan potensi dalam kegunaan jaringan 5G. Seperti yang telah dikatakan Lee dan Yun, bahwa 5G dapat memungkinkan kita memiliki layanan baru seperti IoT, kendaraan otonom, dan juga kota pintar. Selain itu, kita juga harus menghadapi tantangan yang akan diberikan oleh jaringan 5G yang termasuk ke dalam kemajuan yang baru bagi Indonesia. Jadi para pengajar harus menghadapi tantangan baru dalam mengelola sumber daya digital yang melimpah. Oke, jadi latar belakang mengapa kami mengambil topik ini dan juga judul ini dikarenakan kami melihat bahwa teknologi 5G dapat menjadi pendorong utama dalam revolusi industri 5.0 5G. Jadi 5G ini memiliki potensi yang besar untuk mempercepat akses ke informasi, dapat memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang lebih interaktif, dan juga mendorong kolaborasi secara real time dalam pendidikan. Jadi dengan 5G kita dapat membuat pembelajaran jarak jauh lebih interaktif dengan menggunakan teknologi layanan baru seperti VR, Virtual Reality, dan juga AR, Artificial Reality. Lalu kolaborasi secara real time dikarenakan jaringan 5G ini memiliki delay yang sangat amat kecil daripada jaringan sebelumnya 4G ataupun 3G. Nah, namun seperti yang telah dikatakan, untuk memaksimalkan potensi dari 5G ini serta manfaatnya, Indonesia harus mengatasi masalah infrastruktur dan juga meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia, guru, dan siswa terhadap teknologi 5G ini agar mereka dapat bersaing dalam transformasi digital secara global. Jadi batasan masalah yang kita bahas pada topik ini, kita memfokuskan pada cara pemanfaatan teknologi 5G dan juga keunggulannya dalam bidang pendidikan, khususnya pada sarana yang mendukung proses pembelajaran. Pembahasan yang akan kita bahas mencakup bagaimana teknologi 5G dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap materi pembelajaran, lalu bagaimana 5G dapat mempercepat koneksi internet untuk pembelajaran daring, serta meningkatkan interaktivitas antara pengajar dan juga siswa. Oke, sekian bagian dari saya sendiri, Prastama Agung Yusuf. Bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Enrico Prastiano Sitohang. Terima kasih. Selanjutnya, saya Enrico Prastiano Sitohang dengan NIM 1101223389 ingin membacakan tujuan penelitian. Yang pertama itu, tujuan yang hendak dicapai adalah membuka wawancara para pembaca sebagai peran teknologi 5G dalam berbagai aspek, terutama di bidang pendidikan. Lalu, menjelaskan bagaimana penerapan teknologi 5G dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efisien dan inovasi, serta mengubah perspektif pembelajaran tentang potensi teknologi 5G dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Lalu,
ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian teknologi 5G memiliki manfaat yang dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efisien dan inovatif, terutama dengan konektivitas yang lebih cepat dan latensi rendah. Dengan 5G, akses terhadap materi pembelajaran menjadi lebih cepat, memungkinkan pembelajaran daring yang lebih lancar dan interaktif. Teknologi ini juga membuka peluang untuk pengalaman belajar yang lebih imersif melalui penggunaan VR dan AR, yang meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Lalu ada pembahasan. Yang pertama itu kendala infrastruktur yang belum merata. Di Indonesia penyebaran jaringan 5G masih dalam tahap awal sehingga akses tidak merata, terutama di daerah terpencil. Kedua, keterbatasan pemahaman SDM. Pengajar dan siswa belum sepenuhnya memahami potensi dan cara optimal dalam memanfaatkan teknologi 5G. Yang ketiga, biaya yang tinggi. Investasi awal dalam teknologi 5G dan perangkat pendukungnya relatif mahal. Yang keempat, pemerintah dan penyediaan pelayanan telekomunikasi perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan 5G di wilayah dengan prioritas pada daerah yang belum terjangkau. Lalu menyelenggarakan pelatihan literasi dengan digital untuk pengajar dan siswa mengenai penggunaan telekomunikasi pendukungnya seperti AR dan VR. Lalu yang terakhir, pemberian subsidi atau bantuan dana dari pemerintah untuk institusi pendidikan khususnya di daerah yang membutuhkan dukungan, sehingga penerapan 5G dalam pembelajaran dapat berjalan lebih lancar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilham Ibrahim dengan NIM 1101 223404 dari kelas TT46 gabungan 0304. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok saya, dari kelompok 24, yang dimana ini ada kajian pustaka menurut Susanto 2022, perkembangan pesat dalam bidang teknologi komunikasi, terutama dengan diterapkannya teknologi 5G, telah menciptakan perubahan yang signifikan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Lalu ada menurut Dianto pada tahun 2023, fokus pada dampak positifnya dalam konteks pendidikan, membuka potensi revolusioner dalam pengembangan metode pembelajaran. Lalu terakhir ada menurut Johan dan Lo pada tahun 2021, yaitu pentingnya teknologi 5G dalam era di mana akses informasi menjadi kunci untuk mengembangkan potensi manusia tidak dapat diabaikan. Lalu ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini digunakan dalam artikel ini untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka yang relevan seperti buku dan jurnal ilmiah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas. Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan secara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan analisis berbasis literatur yang terstruktur. Lalu ada kesimpulan teknologi 5G ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring melalui akses internet yang lebih cepat dan lebih stabil, dan lebih memungkinkan kolaborasi real time dan penggunaan teknologinya lebih interaktif. Namun penerapan 5G di sektor pendidikan masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap teknologi ini, dan biayanya yang lumayan tinggi. Dan saran yang kita dapatkan meliputi pemahaman dan optimalisasi potensi teknologi 5G dalam pembelajaran oleh siswa,
dan pengajar. Penggunaan 5G disarankan untuk tetap kritis dalam mengelola informasi yang diakses agar kemampuan berpikir kritis siswa tetap terasah, meskipun teknologi semakin berkembang. Lalu ada beberapa daftar pustakanya ini, bisa dilihat daftar pustakanya. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih.